Pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang. Edisi hari Kamis 26 Februari 2026. Selengkapnya dibacakan oleh Lia Aulia. Bupati Mimika Yohanes Retop dan Wakil Bupati Immanuel Kemong menyerahkan DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran kepada seluruh OPD di Pemkab Mimika. Berikut laporan Indriani Pariyuri. Pemerintah Kabupaten Mimika kemarin 25 Februari telah menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran DPA tahun anggaran 2026 kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Bupati Yohanes Retop dalam sambutannya menyampaikan harapan agar seluruh program pemerintah yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mimika dapat berjalan dengan baik dan dikawal bersama. Bupati juga menegaskan bahwa pergantian pejabat tidak akan mempengaruhi jalannya DPA. Sekalian, mungkin ada banyak hal. Ya, jadi hari ini sebenarnya kalau kita bilang hanya sebagai seremoni dimulainya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mimika. Ini hanya seremoni, tapi surat sebenarnya sudah jalan sebelumnya bahwa Bapak Ibu sudah boleh melakukan di tahun 2026. Jadi tidak ada alasan, tidak ada orang bilang bahwa kemudian APBD ini dilambat. Kita juga sudah instruksikan bahwa harus ada segera penetapan bendahara. Juga sudah disampaikan untuk segera menetapkan PPK dan PPTK. Tapi saya lihat banyak yang belum. SK yang saya tanda tangan sudah ada bendahara. Makanya kemarin dalam itu bisa sampaikan usul saja. Nanti saya dapat rekomendasi dari saya untuk hari. Kalau saya kembalikan untuk diganti berarti ikuti. Tapi sampai sekarang kan belum ada mengusulkan PPTK. Kenapa kita harus usul itu? Karena kita harus mulai melaksanakan kegiatan. Kita harus mulai isi ruang dan lain-lain. Jangan Bapak Ibu terlalu ketakutan bahwa kalau kita kerjanya besok kita diganti. Atau ini benar kan? Terus kemudian ada OPD yang bilang kami ini OPD baru Pak. Sedangkan kita tidak punya anggota. Diskusikan, ada inisiatif untuk melakukan. Jadi saya pikir. Ia juga menjamin bahwa dirinya dan Wakil Bupati tidak akan melakukan intervensi dalam proyek-proyek pembangunan di Mimika. Dengan diserahkannya DPA ini, seluruh OPD diharapkan dapat bekerja maksimal demi kesejahteraan masyarakat Mimika. Indriani Pariyuri melaporkan, MNM Yaware, bersatu, bersaudara, membangun. Berita selanjutnya. PT Freeport Indonesia menggelar kegiatan buka puasa bersama media untuk mempererat silaturahmi antara perusahaan dengan para insan media. Berikut laporan Indriani Pariyuri. PT Freeport Indonesia Rabu kemarin 25 Februari menggelar acara buka puasa bersama dengan para wartawan di Kabupaten Mimika. Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi antara perusahaan dan para insan media. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Mimika, Ustadz Muhammad Amin memberikan tausiah Ramadan yang menyejukkan hati. Dalam ceramahnya, Ustadz Amin menekankan pentingnya kesabaran dalam menjalankan ibadah puasa. Tentu puasa itu adalah ibadah rahasia yang tidak ada satu orang pun yang tahu apakah dia puasa atau tidak, kecuali Tuhannya. Saya berlima di sini, ya mungkin mereka berwajah puasa, tapi sesungguhnya, nah itu lanjut dia yang jawab antara dia dengan Tuhannya. Kenapa? Karena puasa itu adalah ibadah rahasia antara kita dengan Tuhan saja yang tahu. Siapa tahu tadi siang sudah minum cendol, lalu datang ke sini dia paling loyo kelihatannya. Padahal sudah selesai satu
mangkok. Tapi tadi puasa ini di samping ibadah ritual, ibadah kaitannya dengan Tuhan, juga puasa adalah ibadah sosial, ibadah yang terkait dengan kebersamaan. Alhamdulillah sore ini kita bersama dengan keceriaan menjawab kuis. Ya, alhamdulillah kita semua diberikan berkat oleh Tuhan. Di dalam gedung ini kita bisa bersama-sama dengan rukun. Selain tausiah, para wartawan juga berkesempatan untuk mengikuti kuis dengan hadiah menarik. Kegiatan ini merupakan agenda rutin PT FI sebagai wujud apresiasi atas kontribusi para jurnalis dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Ustadz Amin juga menyampaikan kekagumannya atas kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Mimika, yang menurutnya menjadi contoh yang sangat baik bagi daerah lain. Toleransi yang sangat tinggi. Dan saya melihat memang role model paling bagus untuk toleransi dan kerukunan itu hanya ada di Timika, di Papua. Buktinya, satu-satunya kabupaten yang mendapatkan Harmony Award 2025 sebagai kota terharmoni. Diharapkan acara buka puasa bersama ini dapat semakin mempererat tali silaturahmi antara PT Freeport Indonesia dan para wartawan di Mimika, serta meningkatkan sinergi dalam membangun daerah. Indriani Parudi melaporkan, Neme Yaware, bersatu, bersaudara, membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Pemerintah Distrik Alama yang dipimpin oleh Ruben Dolame menggelar kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang, melibatkan perwakilan dari 11 kampung di distrik tersebut. Berikut laporan Tora Immanuel. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Pemerintah Distrik Alama menggelar musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrembang pada Rabu kemarin 25 Februari 2026 bertempat di Hotel Grand Tembaga Jalan Yosudarso. Kegiatan dibuka oleh staf ahli Bupati Franciscus Bokeyau mewakili Bupati Mimika Yohanes Retop. Hadir dalam Musrembang Kepala Distrik Alama Ruben Dolame serta perwakilan dari 11 kampung di Distrik Alama dan asistensi dari Bapeda Mimika. Dalam sambutannya, staf ahli Bupati Franciscus Bokeyau mengatakan Musrembang dinilai penting sebagai wadah strategis dalam menyerap aspirasi kebutuhan masyarakat, mulai dari tingkat kampung hingga distrik. Musrembang diharapkan dapat melahirkan program pembangunan yang benar-benar sesuai kebutuhan real masyarakat. Musrembang Distrik merupakan salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Forum ini menjadi wadah strategis dalam menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga distrik, guna memastikan bahwa setiap program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan real masyarakat di wilayah distrik Alama. Melalui Musrembang ini, kita tidak hanya berbicara tentang rencana pembangunan semata, tetapi juga tentang komitmen bersama dalam mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Musrembang RKPD tahun 2026, pemerintah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun prioritas pembangunan yang tepat sasaran, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat demi kemajuan di Distrik Alama. Sementara itu, Kepala Distrik Alama Ruben Dolame usai kegiatan mengatakan Musrembang menghasilkan 3 program prioritas, yaitu program air bersih, penerangan, dan MCK mandi cuci kakus serta pembangunan jembatan. Tora Immanuel melaporkan Neme Yaware, bersatu bersaudara membangun. Berita terakhir.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi dan harmonisasi bersama pemerintah Kabupaten Mimika, Dogiai, dan DIY terkait penanganan konflik sosial di Kapiraya. Rapat berlangsung di Grand Tembaga Timika, Rabu 25 Februari 2026. Rakor dipimpin staf ahli Gubernur Papua Tengah bidang pemerintahan, politik, dan hukum Martin Ukago didampingi Kepala Kesbampol Papua Tengah serta dihadiri para bupati dari 3 kabupaten, yaitu Bupati Mimika Yohanes Retop, Bupati DIY Melkianus Mote, Bupati Dogiai Yudas Tebai. Martin Ukago menyampaikan rapat ini merupakan instruksi Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa untuk melakukan konsolidasi penanganan konflik. Masing-masing kabupaten diminta membentuk tim penanganan konflik sosial dan tim harmonisasi Kapiraya. Tim akan mengumpulkan serta memverifikasi informasi terkait batas-batas adat, termasuk histori lokasi sakral dan penanda tapal batas. Hasil kesepakatan nantinya dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan melalui peraturan gubernur. Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga memastikan akan terus melakukan monitoring guna menjaga situasi tetap kondusif pasca kesepakatan damai. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Saya Lia Aulia, terima kasih, selamat siang.